Bayangkan seorang pendekar sakti yang dulu wajahnya menghiasi layar kaca jutaan rumah di Indonesia. Kini ditemukan sedang berkupang lumpur di kebun di kaki sebuah gunung jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Bukan kapak sakti yang ia pegang sekarang, tapi cangkul. Apa yang sebenarnya terjadi pada sosok yang dulu begitu dikdaya ini? Kenapa seorang bintang yang namanya melekat di hati masyarakat tiba-tiba menghilang selama hampir 2 dekade? Dialah Ken Ken, sang Wiro Sableng. Herming Sukendro, kelahiran tahun 1957. Namanya meledak di era 90-an lewat serial legendaris Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, yang tayang pertama kali tahun 1995. Karakter pendekar berpakaian putih dengan kapak bertuliskan angka 212 itu begitu ikonik, sampai hari ini masih melekat kuat di ingatan banyak orang. Tapi kejayaan itu ternyata tidak bertahan selamanya. Di puncak ketenarannya, Ken Ken hidup dengan segala kemewahan yang datang bersama status bintang laga papan atas. Dari honor sebagai aktor, bintang iklan, sekaligus bintang tamu di berbagai acara, ia bahkan mampu membeli kendaraan-kendaraan keluaran terbaru di masanya. Beberapa judul serial laga lain pun ia bintangi, memperkuat posisinya sebagai salah satu ikon film aksi Indonesia. Namun di balik gemerlap itu, ada satu hal yang perlahan mulai retak. Sesuatu yang tidak terlihat oleh kamera, tidak terekam dalam sorotan majalah maupun televisi. Ken Ken mulai terjerumus ke dalam dunia malam. Ia bersentuhan dengan narkoba, dan dari titik itulah semuanya mulai runtuh satu persatu. Karirnya di dunia hiburan perlahan hancur. Harta yang susah payah ia kumpulkan selama masa kejayaan, terkikis habis untuk membiayai kebiasaan yang sudah menjeratnya. Ia mengalami keterpurukan finansial yang parah, ditambah lagi dengan kegagalan dalam rumah tangganya. Dari sosok yang dulu difoto di depan mobil-mobil barunya, Ken Ken berubah menjadi sosok yang benar-benar menghilang dari radar publik. 18 tahun lamanya ia hidup sunyi, tanpa ada yang tahu keberadaannya, hingga akhirnya ia sendiri yang mengakui pernah tersesat dalam keputusan hidup yang salah. Kau akan kuperkenalkan dengan muridku. Anak muda, mari ikut aku. Setelah melewati fase paling gelap dalam hidupnya, Ken Ken perlahan membangun kembali kehidupannya. Ia menikah lagi dan kini dikaruniai 3 anak kandung dari pernikahan keduanya, ditambah 1 anak angkat. Sementara itu, dari pernikahan pertamanya, ia memiliki seorang anak yang kini justru mengabdi sebagai anggota kepolisian, jalan hidup yang jauh berbeda dari dunia hiburan yang dulu membesarkan nama ayahnya. Keluarga inilah yang perlahan menjadi salah satu alasan Ken Ken bangkit dan mencari arah hidup yang baru. Sejak sekitar 18 tahun lalu, Ken Ken benar-benar banting setir. Ia memilih tinggal di Desa Cimande, Caringin, Bogor, tepat di kaki Gunung Gede. Dari seorang aktor yang biasa disorot kamera, ia kini menghabiskan hari-harinya sebagai petani sungguhan. Awalnya tidak mudah. Ia belajar bertani dari nol, bergabung dengan komunitas petani, mengikuti pelatihan menanam palawija seperti jagung dan kacang. Namun karena harga komoditas lokal di Indonesia belum stabil, ia pun mulai beralih ke tanaman yang lebih bernilai jual tinggi, cabai Korea, gochugaru, labu Korea, timun putih, hingga ginseng. Ia memasarkan hasil panennya ke sejumlah supermarket di Jakarta. Kapan saya ke depan ingin supaya generasi muda di Indonesia, lahan kita sangat luas di Indonesia ini, sangat luas, dan kita bisa kelola kapanpun. Hasilnya, dari setengah hektar lahan cabai saja, ia bisa meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Selain itu, ia juga membudidayakan tanaman kapulaga Jawa dan ribuan pohon jabon di lahannya. Income, ya, itu bisa tercukupi. Namun perjalanan hidupnya masih menyisakan satu ujian lain. Belakangan, Ken Ken diketahui mengidap diabetes, penyakit turunan dari sang ibu yang membuatnya kini harus lebih menjaga pola makan dan gaya hidup. Meski begitu, sesekali ia masih menerima tawaran bermain di layar kaca, termasuk beberapa judul sinetron dan reboot film Wiro Sableng tahun 2018. Tapi bagi Ken Ken, kehidupan sebagai petani sudah lebih dari cukup untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Dari seorang pendekar yang namanya digemakan jutaan penonton, hingga menjadi petani yang tenang di kaki gunung, perjalanan Ken Ken mengajarkan satu hal, bahwa puncak ketenaran tidak pernah menjamin kebahagiaan sejati, dan kadang kedamaian justru ditemukan jauh dari sorotan panggung. Mungkin bukan kejatuhan yang membuat seseorang hancur,
tapi keberanian untuk bangkit dan menerima jalan hidup yang baru. Itulah yang sesungguhnya menentukan siapa dirinya. Kau pergi mengembara, melaksanakan tugas gurumu. Tidak.